Baik, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan, nikmatnya berupaya untuk senantiasa istiqomah berada di jalan Allah. Dan alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita sebagaimana yang kita tahu, untuk Senin Selasa belajar bahasa Arab dari dasar, untuk Rabu kita tafsir surah Al-Baqarah, untuk Kamisnya tafsir surah pendek, dan untuk Jumat Sabtu seperti biasa kita membahas Riyadhus Shalihin, salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi, tamannya orang-orang solih. Mudah-mudahan setiap tema yang kita ikuti ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan yang kemarin, masih kitab Riyadhus Shalihin bab 8, masih tentang istiqomah. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, yang kemarin ini yang kita bahas. Nah, mungkin sedikit diulas ya, karena memang tinggal 2 atau 3 hadis lagi ya yang tidak dihatamkan. Nah, ini tentang istiqomah bab 8. Kenapa ada pembahasan secara khusus? Karena ini istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang harus kita miliki. Nah, kalau kata Ibnu Taimiyah, a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung itu selalu istiqomah gitu. Nah, itu jadi sangat penting untuk kita pelajari, karena begitu pentingnya istiqomah. Nah, kan misalnya ketika kita berjuang di atas kebenaran ya. Nah, ini misalnya mencari kebenaran, kita berjuang, kemudian setelah kita temukan, maka itu harus dilakukan secara istiqomah terus menerus gitu ya. Kan banyak orang yang udah dapat kebenaran nih, udah dapat, namun lalai untuk mempertahankan gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua mempelajari berbagai hal ya, khususnya dalam hal ini istiqomah. Bagaimana Rasulullah di sini di surah Hud ayat 112 sudah dibahas oleh kita kemarin, tentang pentingnya istiqomah. Langsung disuruh oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad, fastaqim, maka istiqomahlah kamu Muhammad gitu ya. Maka tetaplah atau istiqomahlah kamu Muhammad, tetap berada di jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana yang kamu perintahkan. Sare wa ieu. Jam sabaraha jam genep deui saretan jam eta. Sebentar ya, ada yang belum di mute. Masuk Bun, saya mute dulu. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini di surah Hud, Rasulullah sendiri langsung diperintah oleh Allah, fastaqim, istiqomahlah kamu Muhammad, terus menerus ya berada dalam kebaikan, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Nah, kemudian istiqomah juga. Nah, ini di sini ya kemarin sudah kita bahas mengenai salah satu faidahnya. Faidah istiqomah itu alhamdulillah ya, di sini disampaikan di surah Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah ya, istiqomah dengan pendirian mereka itu. Nah, di antara faidahnya adalah kemarin sudah dibahas, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun menghampiri mereka ya. Alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah kalian dengan surga gitu. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada mereka.
Nah, di sini bahwa kemarin sudah dibahas ketika sakaratul maut, orang-orang yang istiqomah itu ya, malaikat akan menyampaikan janganlah takut gitu ya. Jangan takut terhadap akhirat yang akan dilalui. Jangan juga bersedih dari dunia yang sudah ditinggalkan. Bahkan diberikan kabar gembira berupa surga gitu ya. Dan juga diantara keutamaan istiqomah itu nahnu auliyaukum, bahwa kami Allah yang langsung akan menjadi pelindung kalian fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Allah sendiri yang akan menanggung, Allah sendiri yang akan memberikan perlindungan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulam min ghafurir rahim. Jadi di sini di dalamnya ya, di dunia maupun di akhirat, kamu memperoleh apa yang kalian inginkan gitu. Kemudian kalian akan memperoleh apa yang kalian pinta. Nah, ini adalah nuzulan, sebagai hidangan. Nah, ini di antara keutamaan orang-orang yang istiqomah, terus-menerus berada dalam akidah yang benar, terus-menerus berada dalam keimanan. Nah, langsung oleh Allah gitu ya, yang menanggungnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ini juga kemarin ya, hampir senada nih dengan ayat yang tadi ya, intinya seperti itu faidahnya. Nah, kemudian yang kemarin kita sampai sini, sampai bahwa ini ya, salah satu sahabat yaitu Amroh Sufyan bin Abdillah, ada yang menyatakan Abi Amroh, yang Rasulullah memberikan pesan bahwa tadi beliau kan bertanya, Rasul coba di sini kulli fil Islam, katakan kepadaku tentang Islam. Jadi Islam teh seperti apa sih? Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, suatu ucapan tentang Islam yang nantinya aku nggak nanya lagi tentang Islam itu kepada seseorang pun selain engkau ya Rasul gitu ya. Sehingga Rasul ketika menjawab tentang Islam, Rasulullah menjawab kepada Abi Amr, ini kemarin udah dibahas ya, qul, katakan ya, katakan wahai Abi Amr, amantu billah tsumastaqim, ucapkanlah aku beriman, kemudian istiqomahlah. Nah, ini amantu billah tsumastaqim, kemarin sudah dibahas, ini bukan hanya slogan saja ya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tetapi tentu saja bukan hanya di lisan, tetapi kemarin sudah dibahas lisan dan hati gitu ya, itu harus selaras, seimbang. Pokoknya iqrar bil lisan, amalun bil arkan, iqrar bil lisan, kemudian dikuatkan dengan hati ya, i'tiqad bil qalbi wa amalun bil arkan. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa ini tentang istiqomah itu begitu penting membahas tentang istiqomah, karena khotimnya itu ya, al-amal itu bi khawatimiha, bahwa keberhasilan itu dilihat dari akhirnya ya. Misalnya di awal dia orang benar kemudian, tetapi ternyata tidak bisa mempertahankan kebenarannya itu, tidak bisa mempertahankan keistiqomahannya itu sampai akhir. Pada akhirnya dia menyimpang misalnya, maka percuma saja gitu ya, percuma saja. Sebentar, masih ada yang masuk. Nah, ini jadi begitu pentingnya istiqomah tadi ya. Misalkan seseorang benar-benar misalkan, tetapi ternyata dia menyimpang atau belot gitu, maka permulaan yang tadi benar itu akan menjadi sesuatu yang percuma. Nah, sehingga begitu pentingnya bagaimana kita harus bisa bertahan di atas kebenaran sampai akhir gitu. Bagaimana kita bisa bertahan di atas keimanan sampai akhir. Nah, ini dituntut istiqomah. Apalagi di zaman sekarang banyak godaan ya. Hal-hal yang sifatnya syahwat, subhat, berbagai sumber kesesatan, begitu bebasnya tersebar kesesatan, sehingga itu bisa jadi memalingkan seseorang dari jalan yang lurus. Nah, ini bahkan merebaknya syahwat atau syubhat itu di zaman sekarang ini gitu ya. Dengan media komunikasi yang canggih, siapapun hari ini bisa bersuara, bisa berekspresi. Sehingga syahwat dan syubhat itu seperti
begitu kuat gitu ya, begitu kuat ada di hadapan kita semua gitu ya, menggoda kita semua. Jadi di hari ini tuh seseorang bisa mudah saja terjatuh ya, tenggelam dalam syahwat, tenggelam dalam subhat. Kalau dulu kan tidak seperti hari ini yang begitu bebasnya tersebar syubhat dan syahwat. Nah, inilah begitu pentingnya istiqomah di zaman sekarang kita ini ya. Apalagi anak-anak muda gitu ya. Nah, kita punya anak-anak yang luar biasa godaannya gitu ya. Bagaimana? Nah, pokoknya istiqomah itu kata kuncinya adalah bagaimana tegar di atas jalan Allah, tetap lurus, tetap tegak di atas jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kajian subuh ini juga bagian dari keistiqomahan kita untuk terus-menerus ya, memohon sama Allah di antara ikhtiar kita supaya kita terpilih. Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayyuridillah, barang siapa yang Allah berkehendak khairan, kebaikan ya kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah pilih yang untuk dipahamkan dia terhadap masalah agama. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk mengkaji beberapa ayat, beberapa hadis ini adalah ikhtiar kita untuk yufaqihu fiddin, yang Allah pilih untuk dipahamkan terhadap keagamaan gitu. Tidak ada khair yang lain, tidak ada terbaik dalam pandangan Allah bagi seseorang itu, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan popularitas, tetapi yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia terhadap masalah keagamaan. Nah, ini ya, untuk memohon istiqomah ini kan kita di setiap sholat kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Nah, ini kan doa tadi ya, ihdinas siratal mustaqim itu maknanya kan, misalnya bagi orang yang sudah berada di jalan yang lurus, doa ini mohon diistiqomahkan gitu ya. Seakan-akan kita berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim ini, ya Allah, jika aku sudah berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, maka berikanlah aku istiqomah gitu. Tetapi bagi orang yang masih tersesat, doa tersebut adalah mohon kepada Allah, ya Allah, jika aku belum tahu jalan yang lurus, maka tunjukkanlah kepadaku gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini adalah salah satu kita memohon kepada Allah untuk istiqomah. Nah, kemudian ini ya, ketika kita benar-benar memohon kepada Allah ya, menjerit kepada Allah untuk meminta istiqomah, maka akan sangat banyak gitu ya faidahnya. Tetapi kita tidak akan membahas hal itu, kita akan fokus lagi ke yang ada di sini ya. Pokoknya ini adalah salah satu wasiat Rasul terhadap Abi Amr yang harus kita sama-sama jalankan ya, sama-sama amalkan. Amantu billah summastaqim, bahwa kita beriman pada Allah dan beristiqomah berada dalam keimanan ini, untuk terus-menerus berada di dalam keimanan. Dan ini adalah kemarin sudah dibahas, semuanya harus diikhtiarkan. Di antaranya ikhtiar supaya kita istiqomah itu dengan mempelajari ilmu keagamaan. Nah, di antaranya seperti itu, kita sama-sama berjuang di sini ya, menjadi teman dalam berdakwah untuk sedikit demi sedikit kita mempelajarinya. Nah, baik, untuk hadis ke-86 ini belum dibahas ya, kemarin baru sampai yang kemarin. Silahkan, ada yang membaca hadis yang dari Abi Hurairah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, Mi. Wa'an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu, bersedang-sedanglah kalian, wasaddidu, dan berlaku luruslah dalam beramal kalian, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annahu layyanjua, sesungguhnya tidak akan ada yang selamat, ahadun, seseorang, minkum, di antara kalian, bi'amalihi, karena amalnya. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, dan tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, wala ana, dan tidak pula aku, illa ayyataghammada,
kecuali Allah telah meliputkan kecuali meliputi kepadaku Allah birahmatin dengan kasih sayang minhu dari Allah wa fadlin dan karunia-Nya. Rawahu Muslim. Baik, luar biasa Umi ya. Boleh satu orang lagi nih supaya bisa mengikuti Umi ya, yang begitu menikmati ketika menerjemah itu enakan gitu ya Mi. Kita semua. Silahkan satu orang lagi. Ada? Bunda Nunung? Tadi mau itu ya. Bunda ini mau baca hadisnya per lafaz. Saya aja, Bun. Saya, Bun. Silahkan Bunda Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, bersedang-sedanglah kalian, wasaddidu, dan berlaku luruslah dalam dalam beramal, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annahu bahwa sesungguhnya ya Bun, lan yanjua, ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat selamat ahadum minkum, salah seorang di antara kalian, bi amalihi, dengan amalnya ya Bun. Qalu, Rasulullah berkata, qalu, mereka bertanya begitu Bim. Iya, mereka sebentar Bun, ada yang masuk dulu. Bunda, silahkan Bun. Qalu, mereka bertanya, wala anta, dan tidak ada mereka bertanya, tidak juga Anda, Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, wala ana, dan tidak juga aku, illa yatagommadani ya. Iya. Mereka ini Allah menyelimutiku Bun. Oh iya. Ke bawah ya. Iya. Kecuali Allah menyelimutiku, Allah birahmatihi, dengan rahmat dan kasih sayangnya, minhu dari Allah, mungkin itu Bun. Iya. Wa fadli, dan keutamaan, dan keutamaan Bun. Iya, dan keutamaan. Keutamaan dari Allah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, Ke bawahnya tidak ada Bun. Sudah itu ya, Bunda Rumah, sudah per kalimatnya sudah bisa mengitukan ya, menerjemahkan. Terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita bahas secara selintas saja. Ini hadis dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu. Nah, qaribu, bersedang-sedanglah ya dalam beramal kalian itu, wasadidu, berlaku luruslah dalam beramal, wa'lamu, ketahuilah, annahu, bahwasannya hu ini kembali kepada amal berarti ya, bahwa layan jua, bahwa amal itu tidak akan menyelamatkan gitu. Ketahuilah bahwa dengan hu ya, dengan amal itu, layan jua ahadun, tidak akan menyelamatkan seseorang, minkum, dari kalian, biamalihi, dengan amalnya gitu. Jadi tidak akan ada seseorang pun yang selamat karena amalnya gitu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah.
Sehingga Rasulullah juga menjawab qala wala ana, sama aku pun tidak bisa gitu ya selamat dengan amalku. Nah, kalau mau dijelaskan ya, illa kecuali ayyataghammadanillah birahmatin minhu wa fadlin, kecuali ya sama saya juga tidak bisa selamat karena amal gitu. Namun untuk Rasulullah ya, Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa al-muqarabah di sana itu tadi ya, qoribu itu maksudnya apa? Al-muqarabah ini adalah intinya sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Al-qasdul ladzi la ghulu. Jadi tidak berlebih-lebihan fihi di dalamnya, wala taksir, dan tidak juga meremehkan. Jadi tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlalu meremehkan. Karena kan kadang ada orang yang berlebih-lebihan, ada juga yang terlalu meremehkan. Nah, nggak apa-apalah, Allah juga maha tahu. Jadi kayak Allah oge moal rudat surpopi menyopi. Nah, kadang ada yang meremehkan, tetapi ada juga yang ghulu gitu, berlebih-lebihan gitu. Nah, ini jadi makanya pesan dari Rasulullah ya, kita harus muqarabah, yaitu maksudnya di sini la ghuluwa ya, tidak berlebih-lebihan, wala taksir, tetapi juga tidak meremehkan. Karena kan ada orang itu ada yang ifrat, ada yang tafrid gitu ya. Wah, kalau itu teh kayak sholat ya, udah takbir itu udah berapa kali gitu ya, Allahu Akbar sampai itu, Allahu Akbar, itu ada yang sampai juga ya berlebihan supaya khusyuk nih. Ada juga yang menyepelekan gitu. Nah, ini. Nah, kemudian wasaddidu, asada di sini adalah al istiqomah wal isobah. Maksud dari asyadad tadi ya, wasaddidu, nah, dan istiqomahlah, wal isobah, istiqomah dan benar. Nah, ini sehingga di sini para ulama ya menyampaikan nih, menurut Imam An-Nawawi ada pendapat ulama, qalal ulama ya, pendapat ulama, makna istiqomah, makna istiqomah itu apa? Istiqomah di sini yang kita bahas itu, beliau menyampaikan luzumu taatillahi ta'ala. Luzum tetap ya, tetap berada, taatillah tetap taat kepada Allah taala. Qalu ya, di sini ya, kemudian mereka berkata wahia min jawami'il kalim. Jadi istiqomah itu termasuk jawami'ul kalim. Kita pernah belajar ya, jawami'ul kalim itu pokoknya perkataannya singkat namun maknanya luas. Hanya dengan satu kata saja Rasulullah ya, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, itu adalah termasuk kata-kata istiqomah itu adalah jawami'ul kalim, perkataannya singkat namun maknanya luas. Nah, ini bahwa istiqomah itu adalah saking pentingnya, merupakan pokok segala urusan. Kepada Allah kita mohon petunjuk tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah ya, sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus, untuk terus istiqomah berada di dalam jalan yang lurus. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan jalan dalam Islam, terima kasih sudah menancapkan keimanan dalam diri, terima kasih sudah memberikan hidayah, berikanlah istiqomah ya untuk sampai akhir husnul khotimah. Nah, ini di sini dibahas ya bahwa intinya istiqomah itu tadi luzumu taatillah, bagaimana kita berupaya untuk tetap taat kepada Allah gitu ya. Yang kalau dibahas maknanya nanti ya akan sangat dalam, tetapi kita masuk dulu nih pada hadis yang tadi kita bahas. Nah, di sini bahwa intinya dari ayat ini kalau kita simpulkan ya, bahwa amal soleh atau ibadah yang kita lakukan, sholat kita, tilawah kita, itu tidak bisa memasukkan ke surga gitu. Jadi amal ibadah itu tidak cukup untuk menjadi nilai tukar bayar surga gitu. Maksudnya kalau diitukan ya, bahwa amal soleh yang kita lakukan, sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, berbagai ketaatan yang kita lakukan itu tidak bisa memasukkan manusia ke surga gitu. Bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu nggak cukup untuk bagaimana
menukar membayar surga, karena surga Allah itu terlalu mulia gitu. Manusia jangan terlalu sombong gitu dengan amalnya. Tidak sebanding harga surga yang begitu mahal dibayar dengan amal ibadah manusia. Tetapi tentu saja amal tersebut merupakan penentu ya, penentu tingkatan surga yang surga Allah ya, yang akan mudah-mudahan dimasuki oleh kita semua. Jadi intinya kita sebagai hamba Allah tidak boleh tertipu dengan amal soleh kita gitu, sehingga dengan jadi jangan terlalu tertipu, jangan sombong. Tetapi bagaimana dimunculkan rasa takut kepada Allah ya, rasa takut kepada Allah yang bagaimana misalnya takut kita untuk terjerumus terhadap hal-hal yang Allah tidak ridhoi gitu ya. Tetap saja rahmat Allah lah yang akan memasukkan seseorang kepada surga. Nah ini Rasulullah sebagai nabi terbaik, kata Rasulullah kan begitu juga dengan saya gitu ya, bahwa Rasulullah sebagai nabi terbaik pun masuk surga beliau bukan karena atas amal ibadahnya nih, kata Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik, tahajudnya saja 5,5 jam ya Rasul itu, kemudian lisannya senantiasa basah dengan zikrullah, berbagai amal kebaikan. Rasulullah itu kan terjemahan dari Quran ya, apapun yang ada dalam Al-Quran itu yang Rasulullah lakukan. Nah sebegitunya Rasulullah juga. Nah dengan amal ibadah itu beliau masuk surga bukan karena amal ibadahnya, namun karena Allah yang maha pemurah, namun karena rahmat Allah. Nah bagaimana dengan kita yang amal kita begitu sedikit, begitu serba kurang, ketika sholat juga banyak melamunnya gitu ya, tilawah juga kadang hanya lisan kita yang itu, hati kita kemana-mana. Nah tentu saja ini menjadi penyemangat untuk kita semua. Kata Rasul intinya bisa kalau kita gambarkan ya, bahwa kalian siapa gitu ya. Rasulullah saja dengan level tertinggi bukan karena amal Rasul masuk surga, maka kita harus lebih semangat lagi memperbaiki diri gitu, merasa rendah diri di hadapan Allah gitu ya, atas kemahaperkasaan Allah dengan amal yang sedikit ini. Kan terkadang kita agak-agak alhamdulillah merasa percaya diri bahwa dengan amalan-amalan yang kita lakukan sudah merasa maksimal misalkan ya. Nah ini dalam hadis ini kita diingatkan bahwa siapa kita gitu. Rasul saja yang subhanallah gitu ya, Rasulullah nabi terbaik, uswatun hasanah, teladan, berbagai hal kebaikan ada pada diri beliau. Nah beliau menyampaikan bahwa masuk surganya beliau itu bukan karena amalnya gitu, karena Rasulullah juga merasa kurang di hadapan Allah. Tetapi siapa kita yang amalnya serba minim gitu ya, banyaknya dari 24 jam itu kita lakukan untuk hal-hal yang mubah misalkan ya, masih banyak hal-hal yang kita lakukan bukan karena Allah, bukan untuk ridho Allah, semuanya serba kurang, banyak cacatnya. Nah mudah-mudahan dengan hadis ini kita lebih semangat lagi memperbaiki diri. Pokoknya kita merasa rendah ya di hadapan Allah, bahwa Allah maha perkasa, dengan amal yang sedikit ini kita berpacu gitu ya. Nah seperti ini. Nah intinya dalam hadis tersebut merupakan petunjuk ya, bagaimana cara memperoleh kebaikan yang melimpah, yaitu diantaranya dengan istiqomah dengan manhaj syariat Allah, tanpa berlebih-lebihan, tanpa melampaui batas, tetapi juga tanpa meremehkan. Karena kan ada juga yang berlebih-lebihan geningan ke Rasulullah, ya Rasul, saya mah tidak akan sholat malam seterusnya gitu ya, mau tidur cina. Saya mah akan saum selama-lamanya cenanya, mau buka-buka. Nah bukan itu yang Rasulullah inginkan ya, bahwa dalam beribadah itu kita harus istiqomah gitu ya, tetapi juga tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tetapi juga sebaliknya jangan terlalu meremehkan. Nah di pesan hadis dari hadis tersebut seperti itu ya. Intinya kita closing ya, kita closing karena sudah habis ini ya. Untuk minggu depan ini sudah beda bahasan lagi. Nah ini sudah bab 9.
Mudah-mudahan kita kecipratan berkah ya dari kesolihan Imam An-Nawawi, berbagai kitab yang kita hatamkan, Al-Kafi ya, kita kecipratan berkah dari kesolihan almarhum Al-Ustadz Aceng Zakaria ya, dari tafsir Ibnu Katsirnya, dari tafsir Jalalainnya, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuti, kemudian di hari selanjutnya ini Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita kecipratan berkah dari kesolihan mereka, kecerdasan mereka Allah pahamkan untuk kita semua mempelajari sesuatu yang sederhana, sehadis dua hadis, seayat dua ayat gitu ya. Dan untuk bab istiqomah ini sudah selesai ya. Kesimpulan dari hadis yang barusan itu intinya bahwa istiqomah itu dilakukan sesuai kemampuan. Nah, ini bahwa kata Rasulullah ya, tetaplah berusaha untuk istiqomah dan tetaplah mendekati kebenaran dan bersikap lurus. Nah, jadi maknanya adalah tetaplah istiqomah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dan semangatlah untuk tetap istiqomah sesuai kemampuan. Jadi dalam istiqomah tentu saja, sebentar ada yang masuk. Nah ini dalam istiqomah itu selalu ada saja ya celah gitu ya, karena manusia itu memang fitrahnya mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah gitu ya. Udah istighfar, astagfirullah, kembali lagi gitu ya ke itu. Nah kemudian sehingga Allah mengingatkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena itu istiqomahlah kalian kepada Allah dan mohon ampunannya gitu. Jadi nggak boleh lepas. Wastaghfiruh, kita terus la ilaha illallah, kemudian astagfirullah. Jadi rahmat Allah terhadap hambanya itu lebih luas ketimbang dari amal perbuatan kita. Nah jadi intinya tadi ya, bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena tidak mungkin kebayar gitu ya. Dan begitulah rahmat Allah terhadap kita semua ya, terhadap hamba-hamba Allah lebih luas daripada amal perbuatan kita yang tidak bisa menukar dengan surga. Bahwa amal soleh, amal ibadah kita tidak memasukkan kita ke surga, tetapi tadi karena rahmat Allah lah yang akan menjadi penentu masuk surga tidaknya seseorang. Nah tapi juga kan dengan kita kayak tilawah Al-Quran itu la'alakum turhamun gitu ya, kita juga nggak misalkan dah bukan karena amal soleh ya udah seadanya, tidak seperti itu juga. Tetapi carilah sesuatu amalan yang membuat rahmat Allah turun, yang di Quran la'alakum turhamun agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Nah itulah diantaranya untuk memperoleh rahmat Allah juga, diantaranya itu dengan amalan kita gitu. Jadi bagaimana amalan-amalan kita semua ditujukan untuk agar memperoleh rahmat Allah. Diantaranya dengan mentadaburi Al-Quran ya, dengan membaca mentadaburi Al-Quran itu adalah ada la'alakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Nah mudah-mudahan berbagai ikhtiar yang kita lakukan untuk memperoleh rahmat Allah, nah ini bisa kita raih ya, sehingga Allah memberikan bonus ya kepada kita berupa surganya Allah. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan amalan yang kita merasa akan masuk surga itu dengan sholat kita dan lain sebagainya. Nah seperti itulah. Nah sehingga bahwa kesimpulannya saja ya, bahwa surga dan segala penyebab masuk surga itu pokoknya inti itu adalah semuanya fadlun, semuanya karunia rahmah minallah. Bahwa dengan amal ini merupakan penyebab derajat hamba di hadapan Allah, bukan sebagai penyebab masuk surganya seseorang. Jadi amalan yang kita lakukan itu hanya ya untuk melihatkan perbedaan derajat hamba-hamba Allah, bukan sebagai penyebab masuk surganya seseorang. Nah ini itu ada pendapat dari Syekh Salim ya. Nah kemudian tadi kan Rasulullah memberitahu bahwa masuknya seseorang ke surga itu bukan
merupakan imbalan atas amalnya, tetapi karena rahmat Allah, jika bukan karena limpahan rahmat dari Allah ya, pasti dia tidak akan masuk surga. Jadi semua amalan hamba walaupun dicintai dan diridhoi Allah, tidak akan menyamai dan tidak akan menggantikan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya di dunia. Bahkan kalau dihitung-hitung gitu ya, semua amalan yang kita lakukan itu akan sangat kecil perbandingannya daripada nikmat Allah yang sudah kita terima. Nah, sedangkan sisanya adalah nikmat yang wajib disyukuri. Nah, ini gitu ya, banyaklah pendapat tentang hadis di sini. Yang terpenting, bahkan di sini ya ada yang menyampaikan salah satu itu ya, seandainya Allah mengazab semua penduduk langit dan bumi ya, sebagaimana dia mengazab mereka bukan karena zalim kepada mereka, sekiranya Allah merahmati mereka, maka sungguh rahmat Allah itu lebih baik daripada semua amal mereka. Jadi seandainya engkau nafkahkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya kecuali setelah engkau mengimani takdir gitu. Engkau harus menyadari bahwa apa yang akan menimpamu itu tidak akan pernah luput darimu gitu. Dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpa kamu gitu. Jika engkau meninggal bukan atas keyakinan ini, maka engkau pasti masuk ke neraka. Nah, jadi sehingga Ibnu Dailami ya melanjutkan bahwa aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia berkata seperti itu, kemudian aku mendatangi Huzaifah al-Yaman, kemudian dia berkata seperti itu juga, kemudian mendatangi Zaid bin Sabit, kemudian dia menyampaikan bahwa Rasulullah pun seperti itu. Nah, bahwa tadi ya, seseorang itu intinya tidak akan masuk surga dengan amalnya. Apa nama gitu ya, harus kita yakini. La yudkhilu ahadun minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Pokoknya tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dia ke surga, tidak akan ada yang menyelamatkan dia dari neraka, tidak juga dengan Rasulullah ya, kecuali hanya dengan rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita semakin yakin ya bahwa jangan sombong dengan berbagai amalan yang kita lakukan, tetapi juga tentunya kita harus berikhtiar bagaimana rahmat Allah turun kepada kita semua. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini, berarti sudah khatam ya. Tinggal minggu depan kita akan mempelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab-bab selanjutnya. Nah, bab 9 ya, tentang babun fit tafakkur fi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya dan lain sebagainya akan kita pelajari di minggu depan. Dan untuk hari Ahad ya, biasanya Kapita Selekta bebas dari buku apa saja, yang terpenting menambah tafakuh fiddin kita, menambah pemahaman kita terhadap keagamaan, supaya kita dipilih oleh Allah. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan hal lain, tetapi Allah pahamkan orang tersebut dalam masalah keagamaan. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas pemaparan materi pada hari ini. Semoga dengan mengilmui tentang istiqomah, semoga Allah mencurahkan karunia-Nya agar kita semua bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, Terima
Terima kasih semua partisipan yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kedua.